Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernard Abdurrahman. Saya kelas SI 5E, NIM 19141010 Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal atau artikel dari tugas rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu saya akan menjelaskan artikel atau jurnal tentang pemodelan sistem informasi sebaran pasar menggunakan Unified Modeling Language. Kebutuhan informasi menjadi sebuah keharusan bagi sebuah lembaga, baik pemerintah ataupun swasta, dalam menentukan kebijakan atau tindakan. Kebutuhan informasi tersebut disebabkan untuk meningkatkan akurasi atau dampak yang harus dicapai. Dalam bidang pemetaan pasar khususnya di Kota Palembang, saat ini masih sangat minim atau dapat dikatakan belum tersedia secara luas yang dapat diakses oleh semua pihak. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan pemodelan sistem informasi pemetaan pasar dengan harapan baik pihak terkait mendapatkan informasi yang benar. Pemodelan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk menggambarkan sebuah sistem informasi sebelum dilakukan pengembangan. Pada pemodelan juga dapat menggambarkan cetak biru dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Melakukan pemodelan sistem informasi pemetaan pasar menggunakan Unified Modeling Language atau UML menunjukkan baik pemodelan struktur, pemodelan tingkah laku, dan pemodelan interaksi dapat menggambarkan kebutuhan sistem informasi yang dibuktikan dari hasil prototipe sistem informasi pemetaan pasar yang mampu memberikan informasi berkaitan dengan keadaan pasar yang ada di Kota Palembang. Referensi dari Firman, HF, Wawor, and Ek Najwan dalam judul Sistem Informasi Perpustakaan Online Berbasis Web, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, volume 5. Terus Elasminasi A. Akbar, M. Andriansa, N. RB Utomo dalam judul Perancangan Sistem Informasi Kredit Mikro Mahasiswa Berbasis Web dengan jurnal Sriwijaya Journal of Information System. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jurnal pemodelan dan simulasi berbasis agen untuk sistem industri kuliner. Abstrak, industri kuliner merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi berupa masakan atau makanan olahan. Industri ini merupakan salah satu aspek yang sering kali menjadi perhatian dalam menganalisis suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan suatu wilayah. Analisis kebijakan ini cukup kompleks. Hal ini terlihat dari banyaknya komponen yang terlibat, interdependensi antar komponen yang rumit, termasuk pengaruh umpan baik komponen, adanya unsur ketidakpastian dan proses yang dinamis. Selanjutnya yaitu pendahuluan 1.1 pengantar. Industri kuliner merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang memiliki peranan penting dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2011, industri kuliner terbukti menyumbangkan pendapatan terbesar bagi industri kreatif di Indonesia, yaitu sekitar 32,2% BPS 2011 dari total kontribusi industri kreatif. Industri kuliner merupakan salah satu aspek yang sering kali menjadi perhatian dalam menganalisis suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan suatu wilayah. Untuk melakukan analisis kebijakan ini cukup kompleks. Hal ini terlihat dari banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri kuliner tersebut, seperti faktor konsumen, pelaku usaha kuliner, pemerintah, dan lingkungan. 1.2 Identifikasi masalah. Aktivitas konsumen sangatlah dinamis dan penuh dengan unsur ketidakpastian. Dalam menentukan suatu kuliner, banyak hal yang dipertimbangkan konsumen, seperti jenis, lokasi, harga, tingkat kebosanan, pengalaman, dan pengaruh lingkungan sekitar. Pemodelan dan simulasi berbasis agen atau Agent Based Modeling and Simulation atau ABMS merupakan salah satu metode pemodelan yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan sistem yang kompleks. ABMS dapat memperlihatkan karakteristik dan perilaku dari setiap agen atau pelaku sistem yang saling mempengaruhi dan berdampak pada sistem secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model simulasi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan industri kuliner di suatu kawasan
Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu objek yang ditiadakan yang diteliti adalah konsumen, usaha kuliner, pemerintah, dan lingkungan. Model bersifat deskriptif atau prediktif dan generik untuk sektor industri kuliner. Validasi model dilihat dari kelogisan perilaku model. Data berasal dari data hipotesis dan data sekunder. Selanjutnya yaitu studi literatur. 2.1 Industri kuliner. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan rekayasa industri. 2.2 yaitu definisi dan perilaku konsumen. Kotler 2000 menyatakan konsumen didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang berusaha memenuhi dan mendapatkan barang atau jasa yang dipengaruhi untuk kehidupan pribadi atau kelompok. Proses yang dilakukan konsumen dalam keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan pencarian informasi, evaluasi, alternatif, pembelian, hasil. Di sini dapat bahan itu yang pertama pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, pembelian, serta yang terakhir yaitu hasil. 2.3 Pemodelan dan simulasi. Tingkat abstraksi atau kerumitan dari suatu pemodelan sistem beragam tergantung dari sistem apa yang akan dimodelkan. Tingkat abstraksi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu level tingkat detail tinggi, level tingkat detail sedang, dan level tingkat detail rendah. 2.4 Agent Based Modeling and Simulation atau ABMS. ABMS sendiri yaitu suatu metode yang digunakan untuk eksperimen dengan melihat pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Bagaimana interaksi perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku sistem ABMS. Merupakan simulasi berbasis komputer untuk memodelkan semua perilaku entitas atau agen yang terlibat dalam dunia nyata dengan harapan interaksi antar entitas dapat menghasilkan atau menggambarkan sifat utama. Ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dijabarkan dalam tahap-tahap, yaitu yang pertama tahapan identifikasi masalah, yaitu merupakan tahapan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kompleksitas sistem industri kuliner. Yang kedua yaitu tahapan studi literatur dilakukan untuk memahami teori-teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori mengenai industri kuliner, teori perilaku konsumen, teori yang berkaitan dengan pemodelan simulasi berbasis agenda teori yang berkaitan dengan teknik pemrograman yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu tahapan identifikasi sistem. Identifikasi sistem akan dijelaskan mengenai sistem industri kuliner beserta komponen-komponen penyusunnya. Yang keempat yaitu tahapan penentuan atau output model dan variabel input model. Kelima yaitu tahapan identifikasi agen. Keenam tahapan identifikasi atribut dan perilaku agen. Ketujuh tahapan parameterisasi model. Kedelapan tahapan implementasi rancangan model. Dan kesembilan tahapan pengujian model dan analisis. Proses pengujian model dilakukan dengan menggunakan validasi. Validasi dilakukan dengan mengubah inputan yang mempengaruhi model serta bertujuan untuk melakukan model apakah model sudah dibuat atau belum. Dan yang terakhir yaitu tahapan penarikan kesimpulan dan saran. Keempat yaitu pengembangan model. Yang pertama itu 4.1 identifikasi sistem. Identifikasi sistem terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi komponen utama dari sistem industri kuliner. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan komponen utama yang nantinya berpengaruh terhadap sistem. Tahapan ketiga adalah melihat komponen yang menjadi sumber pendapatan komponen utama. Tahapan keempat adalah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan komponen non utama yang nantinya berkaitan dengan munculnya komponen baru. Untuk tahapan yang kelima, tahapan yang terakhir adalah melihat komponen yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem industri kuliner.
4.2 itu penentuan output model dan variable input model. 4.3 identifikasi agen. 4.4 identifikasi atribut dan perilaku agen. Di sini disertakan tabel-tabel konsumen, usaha dan usaha kulinernya yang dijabarkan nanti melalui bahan yang selanjutnya, itu 4.5 parametrisasi model, 4.6 implementasi dan rancangan model, dan yang kelima yaitu pengujian model dan analisis. Pengujian model dilakukan untuk mengetahui apakah output dari model yang telah dirancang memiliki perilaku yang logis ketika inputan diubah grafik output model pada kondisi normal atau acuan yang dapat dilihat pada gambar. 5.2 yaitu analisis. Pada bagian ini akan diperlihatkan contoh penggunaan dari model yang telah dirancang. Model ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal pertumbuhan industri kuliner di suatu kawasan. Pada contoh penggunaan ini, misalkan pihak yang memiliki kepentingan adalah pemerintah. Pemerintah ingin menganalisis beberapa alternatif kebijakan yang akan dilakukan terhadap suatu kawasan industri kuliner. Yang selanjutnya itu adalah grafik-grafik dan tabel-tabel pada hasil penelitian, yaitu penentuan batas jumlah usaha kuliner, penentuan kondisi akses jalan, serta tabel-tabel output model, rata-rata jumlah kuliner, akses 1 bulan, serta grafik alternatif grafik tren pertumbuhan industri kuliner, serta grafik jumlah kuliner yang sukses. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 6.1 yaitu ringkasan. Pada penelitian ini dihasilkan model yang dapat menggambarkan aktivitas dari agen-agen yang terlibat dalam sistem industri kuliner secara rinci, serta memperlihatkan dampak secara makro pada sistem industri kuliner secara keseluruhan. Setelah dilakukan verifikasi dan beberapa pengujian atau validasi, dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat valid dan dapat menggambarkan perilaku yang sesuai dengan kondisi nyata. Model ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan suatu kawasan industri kuliner seperti pemerintah dan pelaku usaha kuliner dalam menganalisis suatu kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas sistem industri kuliner. Yang terakhir yaitu 6.2 saran. Pengembangan pada penelitian selanjutnya beberapa di antaranya adalah menggunakan data-data sebenarnya yang akurat sehingga menghasilkan output model yang lebih akurat, lebih dikuranginya penggunaan asumsi, dan sebaiknya digunakan teknik pemrograman yang lebih efisien agar program dapat berjalan dengan cepat. Referensi North, MG, dan Mitchell CM tahun 2007, Managing Business Complexity dengan judul Discovering Strategic Solution with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press, New York. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang jurnal atau artikel tentang pemodelan sistem. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.